warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjut ke pokok pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dengan kelompok saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Yusuf dan adapun teman kelompok saya itu Iqbal Pradana. Di sini di video kali ini kami akan menjelaskan tentang uji ANOVA dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA dan apa kegunaan dan kapan bisa digunakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian one way ANOVA. One way ANOVA adalah salah satu metode paramatik dalam uji perbandingan yang dapat digunakan apabila ingin membandingkan rataan atau lebih populasi yang saling bebas. Dengan kata rata, pada metode ini akan membandingkan sekumpulan data dengan kumpulan data yang lain. Kapan one ANOVA ini digunakan? One ANOVA ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata ke sampel, dan bila pada sampel hanya terdiri atas satu kategori. Dan one way ANOVA ini juga dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok sampel yang kita berhubungan. Jika ada perbedaan rata-rata, manakah yang lebih tinggi? Data yang digunakan biasanya pada skala interval atau rasio. Dan adapun langkah-langkah one way ANOVA yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yang kedua menentukan tingkat signifikasi, yang ketiga yaitu menentukan F hitung, yang keempat yaitu menentukan F tabel, dan yang kelima itu kriteria pengujian, dan yang keenam yaitu membandingkan F hitung dengan F tabel, dan yang ketujuh itu kesimpulan. Cara uji one way ANOVA dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan membedakan pendapatan dari pekerjaan petani dan nelayan, peternak dan nelayan, di mana kita akan uji one way ANOVA yaitu uji analisis varian satu arah. Oke, baik. Lanjut saja, kita akan ketik pertama itu di nama. Di sini kita ketik pekerjaan. Lanjut, kita ketik di sini juga pendapatan. Nah, setelah itu di label juga kita kasih sama. Di sini pekerjaan. Terus di bawahnya itu pendapatan. Nah, di kolom sini itu kita kasih 0. Bawahnya juga pendapatan juga 0. Di sini kita kasih nominal untuk pekerjaan, pendapatan kita kasih scale. Nah, oke, lanjut. Sebenarnya di sini values ada, diberi juga kode untuk setiap, kayak misal petani, peternak dan lain itu kode 001, peternak 002, nelayan 003, tetapi ada masalah dari aplikasi tersebut, jadi saya tidak gunakan. Oke, baik. Langsung saja kita beralih ke data view. Nah, di sini data view kita sudah bisa lihat di atas itu ada pekerjaan dan pendapatan. Nanti di sini kita masukkan data yang akan kita ambil dari pendapatan para pekerja yang kita bandingkan. Kita masuk ke Excel. Nah, di sini ada hasil dari pendapatan dari para pekerja peternak, petani dan nelayan. Di sini juga sudah diberi kode, peternak itu nomor 1, petani itu nomor 2, dan nelayan itu nomor 3. Di sini kita langsung aja kita salin. Kita copy, kita klik kanan.
kanan. Kita copy, lalu kita lanjut lagi ke data view SPSS, kita klik kanan juga. Sini kita langsung paste. Nah, di sini langsung muncul data-data yang telah kita ambil atau kita salin dari Excel tadi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian langkah-langkah berikutnya, yaitu di sini kita akan bandingkan dengan cara uji one way ANOVA atau analisis varian satu arah. Di sini kita akan masuk di analisis. Di sini kita compare-mens, terus kita klik one way ANOVA. Nah, di sini pekerjaan kita masukkan di bagian bawah, bagian faktor, dan pendapatan kita masukkan dependent list. Terus di sini juga ada pilihannya, tapi itu nanti. Kita lanjut saja dulu, klik OK. Nah, ini dia sudah keluar uji dari one way ANOVA. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah deadline groups. Nah, di sini adalah signifikan itu dimana itu 001. Jadi itu bisa dikatakan bahwa bisa disimpulkan bahwa asalnya ini itu pendapatan itu sangat berkaitan dengan pekerjaan. Nah, apabila kita ingin melihat lagi dengan cara atau dengan langkah dengan bentuk lain, kita bisa masuk lagi ke analisis. Kita bisa masuk lagi di analisis, terus kita buka lagi compare-mens, kita masuk lagi ke one way ANOVA. Terus di sini kita bisa klik yang post hoc, terus kita bisa pilih yang mana akan kita pakai. Dan di sini saya akan memakai Bonferroni, lalu kita klik OK, continue, baru klik OK. Nah, di sini juga akan keluar lagi hasilnya dengan yang berbeda tetapi dengan isi yang sama. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwasannya itu di pendapatan di pekerjaan itu bahwasannya peternak itu signifikan kepada petani tapi tidak signifikan kepada nelayan, dan petani itu signifikan kepada peternak, signifikan juga kepada nelayan. Akan tetapi nelayan tidak signifikan kepada peternak dan signifikan kepada petani. Jadi apabila ingin kita melihatnya lebih mudah lagi, kita dapat membuatnya dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk grafik itu kita bisa buat di atas, kita klik grafik atau graphs, kita ambil yang bagian bawah, terus kita buka box plot, terus kita klik simple dan define, terus kita masukkan pendapatan itu di variabel, pekerjaan di kategori axis. Nah, terus kita klik OK. Kita tunggu sebentar dan hasilnya pun keluar, dan seperti ini dalam bentuk grafik. Nah, kita di sini bisa lihat bahwasanya pendapatan tertinggi dari pekerjaannya itu adalah si petani. Kenapa petani itu signifikan kepada peternak dan nelayan? Karena pendapatan yang sangat tinggi. Maka dari itu petani itu signifikan ke nelayan, signifikan juga ke peternak. Akan tapi untuk peternak ini tidak signifikan ke nelayan, akan tapi signifikan ke petani. Itulah tadi pembahasan dari materi one way ANOVA, uji analisis varian satu arah. Semoga dalam pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.